Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema inilah zikir yang akan membuat timbangan amal kebaikanmu menjadi berat. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan. Betul katanya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua istiqamah dalam iman dan Islam. Kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam surga tanpa hisab bersama para nabi, rasul, orang-orang soleh dan wali-wali Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Wali Kota yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten. Kalau Tuan menangkap apa ya? Kalau Tuan pergi ke kali, jangan lupa membawa peta. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi wali kota. Banyak yang amin kan Pak? Al-habaib, al-afadil, al-ulama, al-ajilla, para habaib, para ulama, para guru-guru kita doakan panjang umur sehat badan. Bapak Camat, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Babin Kamtibmas, pengurus masjid, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema ngaji kita malam ini adalah menjemput keberkahan di bulan suci Ramadan. Kalau kita makan, yang dicari dari makan itu apa? Kalau saya nanya nggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Kalau kita makan, yang kita cari dari makanan itu bukan kenyang, tapi berkah. Makanya doa makan, Allahumma, jangan dibaca sekarang, nanti air liur menetes. Allahumma barik lana. Katanya doa Allahumma barik lana itu hadisnya dhaif Pak Ustadz. Memang dhaif, tapi hadis dhaif bisa diamalkan dengan 5 syarat. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah dalil hukum halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kazab, penipu, pembohong, pendusta. Masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail a'mal, maka silakan baca Allahumma barik lana. Allahumma laka sumtu juga dhaif. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqum minan nar juga dhaif. Tidak ada masalah hadis dhaif. Hadis yang sahih untuk doa makan bismillah. Makanya kalau ada orang pas makan bismillah, itu 2 kemungkinan. Pertama, dia nggak mau pakai hadis dhaif, yang kedua dia lapar kali. Kita kalau mau nikah itu yang dicari apa? Jangan usah dijawab, nanti saya jawab. Nikah itu yang dicari berkah. Makanya doa orang nikah, barakallah alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau lahir anaknya, apa yang diinginkan dari anak itu? Berkah. Lahir anaknya, nikah Januari, lahir April. Kok cepat sekali? Efisiensi. Langsung kita doakan, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Yang diinginkan berkah. Setelah setahun, yang diinginkan dari umur itu adalah berkah. Barakallahu laka fi umrik. Semoga Allah berikan berkah pada umur. Setelah itu dia bekerja, punya rumah, punya uang, punya mobil. Apa yang kita inginkan dari harta ini? Berkah. Barakallahu laka fi malika wa barakallahu laka fi ahlika wa barakallahu laka fi amwalika. Semua yang diinginkan dalam hidup ini adalah berkah. Mudah-mudahan kita semua malam ini dapat berkah. Kamera sudah menyala, merah lampunya abangku.
Lambaikan tangan semua ke atas. Kira-kira setengah jam lah. Salatullah, salamullah. Yang handphonenya ada senternya bisa dihidupkan. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salamullah. Wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Protokol minta barokah. Qori Al-Hafiz guru kita minta barokah. Bapak ketua masjid minta barokah. Bapak asisten mewakili Bapak wali kota minta barokah. Ustadz Abdul Somad juga memohonkan barokah. Sudah 5 barokah yang kita dapat malam ini. Amin. Yang mana yang barokah Pak Ustadz? Itu tadi dari salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat rumahmu, selamat mobilmu. Tolong jangan sampai tergores mobilmu. Selamat anakmu, selamat istrimu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, kau dapat rahmat kasih sayang Allah. Wabarakatuh, barokah umurmu, barokah makanmu, barokah anakmu, barokah istrimu, barokah hartamu, barokah keluargamu, barokah duniamu, barokah akhiratmu. Makanya jangan main-main dengan salam. Ustaz Abdul Somad disambut welcome. Saya nggak mau welcome. Well bagus, come datang, welcome datangnya bagus, pulangnya good night, good bagus, naik malam, good night malamnya bagus, besok. Tapi kalau disambut dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam yang pertama wajib dijawab. Salam yang kedua nggak boleh dijawab. Salam yang mana? Salam imam waktu sholat tarawih tadi. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan dijawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita nggak ingin mendengar jawabannya. Dia jawab, tapi kita nggak mau dengar. Siapa itu? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau sampai dia jawab kita dengar, nggak jadi tausiah besok subuh. Meninggal Ustaz Abdul Somad. Jadi barokah-barokah inilah yang mau kita inginkan. Apa itu barokah? Barokah artinya ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah-tambah. Ada orang punya mobil, sama mereknya, sama harganya, sama showroomnya, sama belinya. Tapi yang satu mobil hanya dipakai rumah kantor, rumah kantor, rumah kantor, ditarik karena bayar lambat kredit. Tapi ada mobil yang dipakai sholat tarawih, hadir tablik akbar, datang pengajian, membawa anak yatim, fakir miskin. Maka ini mobilnya sama, tapi ini ziyadatul khair, bertambah. Itu yang disebut dengan barokah. Ada orang yang umurnya sama 50 tahun, tapi yang satu 50 tahun rumah warung kopi, mati. Yang satu lagi isinya ngaji dengan habaib, ngaji dengan kiai, ngaji dengan guru, bacaan marhaban, bacaan maulid, simtud durar, adyaul lami, tablik akbar, ngaji akidah, ngaji fikih, ngaji tafsir, ngaji hadis, bekerja, beraktivitas, umurnya sama. Tapi yang lebih itu adalah ziyadatul khair, lebih barokah. Sama-sama hidup di malam keberapa kita ini sekarang? 10, tergantung kapan mulainya. Pokoknya antara 10 dengan 11. Yang mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, malam ke-10. Yang mulai Rabu, malam ke-11. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama malam Ramadan, tapi yang satu malamnya dari mulai maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah, habis itu tablik akbar berjamaah, dapat salam, dapat bacaan dari Qori Al-Hafiz, dapat kata sambutan. Maka insya Allah kita yang hadir malam ini lebih barokah insya Allah. Itu yang dimaksud ziyadatul khair. Mudah-mudahan umur kita barokah, anak kita barokah, istri barokah, harta barokah,
dan pada akhirnya hidup kita barokah berakhir dan kita semua mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Menjemput keberkahan, sudah saya terjemahkan makna berkah di bulan suci Ramadan. Ramadannya sama, jumlah harinya beda 1 hari, jamnya sama. Lalu apa kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil dari Ramadan ini sehingga Ramadan ini betul-betul berkah? Hanya tersisa 20 malam lagi. Kalau berakhir Ramadan ini, habislah Ramadan. Selesai Ramadan, masuk bulan Maret. Ramadan Syawal nanti insya Allah jatuh pada bulan Maret. Nah, ada 5 yang bisa kita isi di Ramadan ini supaya Ramadan kita ini berkah insya Allah. Yang berlalu sudah 10 malam, apa boleh buat? Sudah lewat, nggak bisa diulang. Nangis air mata darah nggak akan terulang. Tapi yang 20 malam lagi kita isi yang 5 ini insya Allah. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Belum saya sampaikan. Yang pertama, Ramadan ini kita isi dengan qiyam. Kita isi dengan qiyam. Qiyam artinya berdiri. Kenapa Ustadz berdiri? Ya karena nggak ada kursi. Kenapa nggak ada kursi? Saya nggak mau. Tadi saya diminta, Ustadz Somad nanti kursinya diletak di mana? Saya bilang saya berdiri aja. Nggak enak kalau saya duduk, para kiai guru-guru kita di bawah. Tapi kalau saya berdiri, saya seakan merasa anak TK yang sedang presentasi ini sekarang. Maka qiyam, berdiri. Apa maksudnya berdiri? Berdiri di waktu malam, jangan sampai tidur. Oh, kalau berdiri di waktu malam nggak tidur, besok nggak bisa kerja Pak Ustadz. Tidur boleh, hanya untuk persediaan supaya besok bisa fresh, bisa segar. Tapi malam ini diisi dengan berdiri. Apa maksud berdiri di waktu malam? Berdiri sholat maghrib berjamaah, sudah. Berdiri sholat isya berjamaah, sudah. Berdiri sholat tarawih berjamaah, sudah. Berdiri sholat witir berjamaah, sudah. Berdiri lagi tablik akbar, yang nggak dapat duduk, nggak apa-apa, kita sama-sama berdiri. Kalau ada yang mengatakan, aku tadi berdiri, kalian cuma berdiri, aku berdiri, bercakap ngomong lagi. Nah, tidur. Jangan lama-lama, nanti pulang pengajian, tadi saya mulai jam 9, nanti jam 10 saya akan selesai, karena Ustadz Somad dimana-mana tausiahnya 60 menit, setelah itu pulang ke rumah, langsung tidur. Jangan nonton TV, jangan buka handphone, mata kena radiasi cahaya, susah tidur. Tutup, mati lampu, langsung tidur. Saya nggak bisa tidur Pak Ustadz, makan antimo. Langsung tidur. Tidur jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Jam 3 bangun, cukup 5 jam, jangan banyak-banyak. Jam 3 bangun, berdiri lagi. Sholat sunat wudhu, berdiri lagi. Sholat sunat taubat, berdiri lagi. Sholat sunat tahajud, berdiri lagi. Sholat sunat hajat. Tadi kan sudah sholat tarawih Pak Ustadz, ya? Tadi kan sudah sholat witir Pak Ustadz, betul? Nanti malam kalau bangun masih boleh sholat sunat? Boleh. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi sholat sunat setelah witir, hukumnya boleh. Tapi katanya witir paling bagus di akhir malam, betul, tapi bukan berarti wajib. Hadisnya juga sahih, ij'alu akhira salatikumul laila al-witra, jadikanlah sholat terakhir kamu di waktu malam witir. Tapi juga ada hadis mengatakan sholat tarawih ikut witir dengan imam dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Makanya jangan habis tarawih langsung pulang, ikut witir dengan imam. Nanti setelah pulang barulah tidur, dan nanti malam tambah 4 sholat lagi. Sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Yang sudah melakukan, alhamdulillah. Yang belum melakukan, malam ini insya Allah. Yang nggak mau melakukan, innalillah. Siapa yang jamin Ramadan tahun depan akan masih hidup? Ada yang bisa jamin? Nggak ada. Jangan-jangan ini Ramadan kita yang terakhir. Ramadan tahun lalu, berapa banyak teman kita, sahabat kita, tetangga kita, nggak ada lagi sekarang. Tapi Ramadan ini, seandainya kau jadikan Ramadan yang terakhir, insya Allah Ramadan ini penuh dengan keberkahan amal-amal somat, soleh. Sholat apa tadi malam Pak Ustadz? Kalau bangun kita nanti malam habis tidur, sholat sunat wudhu. Yang pakai usolli sunnatal wudhu. Dalilnya
Dalilnya Bilal sahabat Nabi, muazzin Nabi dipanggil oleh Nabi, "Ta'al ya Bilal, sini Bilal." Ada apa ya Rasulullah? "Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah." Aku dengar suara gesekan sendalmu di surga. Kresek, kresek, kresek. Orangnya masih di dunia, sendalnya sudah didengar di surga. Walaupun dia hamba sahaya berkulit hitam, budak, miskin, susah, tapi dia lebih hebat daripada kita. Kenapa? Karena sendalnya sudah masuk surga. Makanya kalau ada di antara bapak ibu nanti pulang sendalnya hilang, mungkin sudah masuk surga duluan. Jangan diaminkan, hilang betul nanti. Saudara yang dimuliakan Allah, apa amalmu wahai Bilal? Saya tidak pernah meninggalkan sholat sunat setelah wudhu. Makanya nanti usolli sunnatal wudhu rakaataini lillahi ta'ala. Selesai sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Dosa kita banyak, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa hati, dosa kemaluan, dosa pikiran, dosa mulut, dosa lisan, dosa hidung. Maka kita sholat sunat taubat, usolli sunnatat taubat rakaataini. Dosanya perlu disebutkan? Jangan, nggak usah disebutkan dosanya. Jangan nanti disebutkan dosa, apalagi sholatnya di masjid. Usolli sunnatat taubat, jual sabu-sabu 3 on lillahi ta'ala. Sebelah Pak Kapolsek, langsung. Selesai sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad. Lawan kantukmu, berat memang, sesuai dengan bunyi kalimatnya. Fatahajjad, berat, bangun. Tapi insya Allah Allah bisa karena biasa. Sudah 10 malam bangun, bangun, tahajud, bangun, tadarus, bangun, baca Quran. Jangan sampai buku catatan amal kita bangun tidur, bangun malam, keterangan, kencing. Bangun malam kita sholat tahajud, habis sholat tahajud ditutup dengan sholat hajat anak supaya lulus perguruan tinggi, hajat supaya dapat kerja, hajat supaya jodoh yang baik, hajat supaya diberikan rezeki yang halal, hajat supaya disampaikan cita-cita dunia akhirat. Usolli sunnatal hajat. Boleh disebutkan Pak Ustadz? Boleh. Tapi bagi anak-anak muda yang sholat di masjid, hajat mau jodoh nggak usah disebutkan. Usolli sunnatal hajat 2 rakaat dengan anak Pak RT, kalau nggak dapat Pak RW pun jadi lillahi ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya Pak Ustadz, ini jamaah ini. Kalau sudah saya jelaskan tentang masalah sholat sunat, pasti pertanyaannya ayatnya Pak Ustadz. Macam banyak aja hafalan Qurannya. Kalau sudah sholat sunat terserah, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Quran. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum itu tinggal ikut imam. Makmum itu tergantung imam. Kalau imamnya slow, ya makmumnya slow. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya buat fit and proper test imam. Melalui siapa? Siapa yang akan ngetes? FK Ulum. Ini guru-guru kita. Kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat badan. Supaya apa? Supaya amalnya benar, bacaannya betul. Kami Pak Ustadz mau ngapal Quran. Qori kita, guru kita Al-Hafiz, lihat pecinya. Itu kalau pecinya begitu, itu dalam kepalanya 30 juz. Kalau yang begini, juz 30. Bacaannya, jubahnya, tidak ada alasan kita untuk tidak mengambil keberkahan ini. Sama seperti mall, lagi buka, cuci gudang. Lalu ada orang yang masuk ke mall beli pakaian, nggak jadi, beli nggak jadi, jalan sana, jalan sini, keluar dalam keadaan ransel tasnya kosong, nggak bawa apa-apa. Begitulah Ramadan ini sedang cuci gudang amal-amal begitu banyak. 5 amal ini saja pokok-pokoknya kita ambil, insya Allah kita dapat keberkahan. Yang pertama amalnya adalah qiyam, tegak di waktu malam. Siapa yang membangunkan? Rahimallahu mra'an. Allah merahmati seorang suami alladzi ayqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya. Yang membangunkan itu tugasnya adalah suami membangunkan istri. Tapi selama 10 malam ini istrilah yang membangunkan suami. Betul? Oh, ngaku semua betul. Padahal tugas sebetulnya istri yang dibangunkan. Suami mengambil air, memercikkan ke wajah istrinya. Wake up my darling, wake up my honey. Itu kalau baru nikah bulan yang lalu. Tapi kalau anaknya sudah 3, bangun. Begitulah. Lalu kami yang selama ini membangunkan suami gimana Pak Ustadz? Rahimallahu mara'atan ayqazat zawjaha.
Allah merahmati seorang istri yang membangunkan suaminya. Tapi jangan marah-marah. Ibu kalau membangunkan suami jangan marah-marah. Bapak juga kalau istrinya marah-marah jangan marah lagi. Kalau marah sama marah, terjadilah peperangan antara Ukraina dengan Rusia. Nah, ibu cukup nyanyi saja. Bapak juga kalau dia marah-marah nyanyi, mama jangan marah-marah, nanti mama cepat mati. Mudah-mudahan bapak sama ibu panjang umur, sehat walafiat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini amalan pertama adalah qiyam. Selama ini Pak Ustadz kami hanya cukup dengan tarawih witir, habis itu malam langsung makan sahur. Robah, malam ini qiyam. Saya bangunkan suami payah Pak Ustadz. Malam ini coba bangunkan suami dengan suara yang lembut di telinganya sebelah kanan. La ilaha illallah. Insya Allah bangun. Ibu pernah nyoba? Malam ini coba. Insya Allah. Siap Bu? Siap kata mereka. Hati-hati Bapak. Takutnya kita bercanda malaikat serius. Amalan yang kedua adalah siam. Cuman beda hurufnya yang pertama aja. Amalan yang pertama adalah qiyam pakai qaf. Amalan yang kedua adalah siam. Kalau qiyam berdiri, kalau siam menahan. Tahan mata, tahan telinga, tahan mulut, tahan tangan, tahan kaki, tahan kemaluan, tahan perut, tahan tenggorokan. Sekarang selama 10 hari kita hanya siam, tahan makan, tahan minum, tapi mata tidak ditahan. Alhamdulillah Pak Ustadz, alhamdulillah. Suami saya selama 10 hari ini matanya memang dia tahan. Dari subuh sampai maghrib gak kebuka. Itu bukan siam, itu namanya ninggal. Man lam yada' qaula zur. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, cakap bohong, tipu, ghibah, namimah, adu domba, gosip, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak akan membalas perbuatannya meninggalkan makan minum. Apa maksudnya? Puasanya nggak ada pahalanya. Mudah-mudahan selama 10 hari ini puasa siam kita menahan semuanya insya Allah. Amin ya rabbal. Yang nggak bisa Pak Ustadz, kita tinggal di Cakung, kita tinggal di Jakarta Timur, yang dilihat macam-macam. Ada orang besar pakai baju kekecilan, ada orang kecil pakai baju kebesaran, ada orang tingginya 170, kainnya 50, ada yang resleting belum dipasang. La tatsbi'in nazratan nazrata ya Ali, wahai Sayyidina Ali. Jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Kalau terpandang terlihat langsung nunduk. Astagfirullah, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a ووافقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل diwal karami ya uhailal judi wal karami. Itulah kenapa doa kita setiap malam, ya Rasulullah, seandainya aku berjumpa dengan Lailatul Qadar, apa amalku? Jangan sampai tinggalkan doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, engkau maha pemaaf, cinta kepada maaf, fa'fu anna, maafkanlah dosa-dosa kami. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa pikiran, dosa hati, dosa kemaluan, dosa tangan, dosa kaki. Keluar kita dari Ramadan ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa insya Allah. Amin ya rabbal. Siap. Agama Islam itu berat Pak Ustadz. Puasa. Siapa bilang orang sebelum kita nggak puasa? Orang-orang sebelum kita juga siap. Mana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min. Orang enaknya ceramah di sini semuanya hafal Quran. Masya Allah. Orang sebelum kamu juga puasa, malah puasanya lebih berat. Inni nazartu lirrahmani sauma walam ukallimal yawma insiya. Maryam sebelum Nabi Muhammad, sebelum Nabi Isa, dia sudah puasa, tapi puasanya lebih berat. Siam
tahan makan, tahan minum. Saum, beda siam sama saum. Inni nazartu lirrahmani sauma, saya bernazar melaksanakan saum. Walan ukallimal yauma insiya, dan saya enggak boleh bicara. Jadi puasa orang zaman dulu jauh lebih berat karena puasa mereka tidak boleh bicara. Kita umat Nabi Muhammad kalau sedang puasa boleh bicara? Boleh. Bayangkan kalau nggak boleh bicara. Tadi saya ceramah 3 kali. Ceramah, gimana saya mau bicara? Alhamdulillah boleh bicara. Tapi bicara dusta, bohong, adu domba, ribah, namimah, gosip nggak boleh. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak si anu, suami si anu, artis si anu? Ingat, jangan bicarakan aib orang lain. Batal puasa kita. Terus gimana? Habis buka kita sambung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, puasa ini adalah siam. Siam itu artinya imsak. Imsak itu artinya menggenggam, leher digenggam. Enggak boleh ada yang lewat di tenggorokan. Mulut digenggam. Jangan bicara macam-macam. Mata digenggam. Jadi kalau gitu Pak Ustadz lebih baik tidur daripada ngomong. Bulan puasa bukan bulan bermalas-malasan. Bulan puasa bukan bulan tidur. Semakin besar masjidnya, semakin dingin AC-nya, semakin tebal karpetnya, semakin banyak korban Ukraina bertumbangan. Cobalah masuk ke masjid-masjid kota besar megah, mewah, metropolitan, buka, tertidur semua, pakai baju seragam lagi. Begitu dibangunkan, bangun, langsung dia buka mata. Naumus shaim wal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Perang Badar terjadi bulan Ramadan. Mesir merebut Ismailiyah dari Israel tanggal 10 Ramadan. Maka di Mesir ada satu kota namanya Al-Ashir min Ramadan, kota 10 Ramadan, karena itu direbut bulan Ramadan. Indonesia merdeka pada bulan Agustus. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. 17 Agustus 1945 jatuh pada tanggal 9 Ramadan. Bayangkan kalau Presiden Soekarno dengan Bung Hatta waktu itu diajak proklamasi. Bung Hatta, Pak Karno, ayo kita proklamasi. Nantilah habis halal bihalal aja, lagi ngantuk. Gak jadi kita merdeka. Yang menggerek bendera, yang mengusir tentara Amerika, sekutu, Jepang, Belanda, mereka adalah orang-orang yang sedang siam. Mereka orang-orang yang sedang lapar. Teriakan orang lapar itulah yang membuat Indonesia ini merdeka. Serang beranda takbir. Akhirnya beranda lari potong panting pulang ke Amsterdam. Coba orang kenyang mana bisa teriak? Ini puasa, ini kita merdeka bulan puasa. Tapi jangan rayakan kemerdekaan Indonesia bulan Ramadan. Kita nggak bisa panjat pinang 17 Agustus, tapi 9 Ramadan. Ingatkan anak-anak kita merdeka di bulan Ramadan, bulan paling mulia. Ramadan di hari yang paling mulia, hari Jumat, ketemu dua kemuliaan, bulan mulia dan hari mulia. Maka kita merdeka atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945. Ustaz tahu dari mana? Saya tukang bacanya setiap hari Senin upacara bendera. Makanya kalau ada yang bilang Ustaz Somad itu anti NKRI, radikal, kepala kau kena pukul. Ibadah yang pertama adalah qiyam. Ibadah yang kedua adalah siyam. Ibadah yang ketiga adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil. Enak tausiah di sini nyambung. Hafal Quran semua orangnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Amalan yang ketiga adalah baca Quran. Tadi sahur saya ketemu dengan orang, di depan saya duduk, temannya sebelah ngomong, ini orang sudah khatam 3 kali Pak Ustadz. Allahu Akbar. Baru 10 hari Ramadan sudah khatam 3 kali. Saya orangnya nggak mau mempermalukan orang. Saya nggak mau nanya, sudah berapa juz, sudah berapa kali. Nggak. Kita tinggal masing-masing pahami. Saya baca Qurannya nggak lancar Pak Ustadz. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif lam mim. Berapa huruf? 30 huruf. Loh, kan 3 huruf Pak Ustadz. Alif lam mim. La aqulu alif lam mim harf. Al-alifu harf, wal-lamu harf, wal-mimu harf, walikulli harfin asyru amsalihha. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Yang nggak lancar jangan berkecil hati, karena justru makin nggak lancar makin banyak hurufnya, makin banyak pahalanya.
Alhaakumut takasur. Tapi kalau nggak lancar, alhaq. Tapi janganlah seumur hidup nggak lancar. Saya ini Pak Ustadz nggak hafal Quran seperti Ustadz guru kita. Saya ini nggak qori. Saya ini orang biasa Pak Ustadz. Alladzi yaqra'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran wa yatata terbata-bata. Kenapa disebut terbata-bata? Karena orang baca alif bata sajim hakho, dia bata, maka terbata-bata. Tapi dia tetap dengan seriusnya membaca Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fih. Bukan fi. Raiba fihi hudal lil muttaqin. Bukan ki. Muttaqin. Alladzina. Alladzi. Tutup sakit hati, pulang ke rumah. Makanya sebelum tadarus siapkan mental bahwa saya siap ditegur. Saya selama ini baca Quran nggak pernah salah. Ya nggak pernah salah, orang suaranya nggak keluar. Untuk malam ini yang tadarus pertama baca Quran Ustaz Somad. Baca Ustaz Somad. Alif lam mim. Salah tuh Ustaz, kurang panjang. Harokatnya, matnya berapa itu? Alif lam mim. Begitu Ustaz Somad ditegur langsung tersinggung. Kamu nggak tahu saya ini Ustaz. Saya ini 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, doktor saya di Sudan. Ustaz, kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama Pak Ustaz. Jangan tunjukkan keegoan kita kalau sedang tadarus baca Quran. Selesai tarawih jangan pulang, selesai witir jangan pulang, duduk dulu. Buat lingkaran. 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 10 lembar, 1 juz. Ini geng kita ya bro. Iya. Sampai kapan? Sampai mati yang memisahkan kita. Wow, amazing. So sweet. Satu geng, di sana satu kelompok, sana satu kelompok, buat baju seragam, apa dia? Bersama hingga ke surga. Begitulah kita. Siapa yang paling mulia di antara kita ini sekarang? Khairukum, orang yang paling mulia, man ta'allama al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Selesai baca, baru kemudian kalau nggak bisa hatam sendirian, hatam 10 orang, 1 malam 1 juz, 10 malam 10 juz, 30 malam 30 juz. Saya kalau 1 hari 1 juz kecil Pak Ustaz, 3 juz saya, juz mangga, juz melon, juz poka. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Amal yang pertama qiyam, amal yang kedua siyam, amal yang ketiga baca Quran. Saya Pak Ustadz tegak lama-lama nggak bisa, kaki saya sakit. Ya udah, tahan makan pun nggak bisa, usus saya bocor. Ya udah, baca Quran. Baca Quran pun Pak Ustadz nggak bisa, ngelihat Quran titiknya 3 semua. Ya udah kalau gitu amal yang keempat. Apa amal yang keempat? Amal keempat adalah man fattara shaiman. Siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim. Dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Amal yang keempat adalah solawat, sodakoh. Sodakoh yang paling kecil, masak di rumah, kasih buka puasa. Nggak sanggup, kasih duit. Ini amal harta yang ke-7 amal harta. Zakat, wakaf, infak, sodakoh, wasiat, hibah, ghanimah. Zakat, wakaf, infak, sodakoh, wasiat, hibah, ghanimah. Maka ini Masya Allah, tabarakallah. Ini yang hadir ini orang kaya-kaya semua. Ustaz tahu dari mana? Rumahnya aja macam hotel, tinggi ke atas. Yang kan ini mobil, mobil banyak, nggak tahu mobil siapa. Ini kalau meninggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, istri besar tinggal. Yang kekal abadi sampai hari kiamat yang mengalir ke kubur kita adalah sodakoh. Maka bersodakoh. Ustadz Somad tolong kasih waktu 10 menit, ada amal keliling. Maka kotak-kotak segera keliling. Kotak mainkan. Sengaja kotaknya nggak ditutup. Kenapa?
karena tidak hanya menerima duit, semua ibu-ibu yang ada gelang, anting, rantai, gelang kaki, masukkan, copot semua, masukkan. Yang ada gigi emas, masukkan, masukkan semua. Untuk apa itu disimpan, dipegang lama-lama? Nanti akan kalau ibu meninggal diambil suami untuk, jangan suuzon. Enggak mungkin. Mereka pasti akan buat bisnis usaha dagang, setelah itu baru mereka kawin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'akal tafa'afnaita, yang dimakan busuk. Makan, busuk. Wa malabis tafa'ablaita, diberikan ke pakaian, lapuk. Wa mata tasaddaqta, yang kau sedekahkan, itulah yang akan jadi bekal untuk amal hari esok. Ini jangan-jangan uangnya dikumpulkan nanti dibawa Ustaz Somad ke Riau untuk bangun pesantren. Tidak begitu Ferguson. Tidak ada Ustaz Abdul Somad buat penggalangan dana lalu uangnya dibawa ke Riau bangun pesantren, enggak. Uang yang terkumpul masyarakat itu kembali kepada masjid kita, kembali kepada panitia. Mudah-mudahan bisa untuk program-program kajian dakwah ke depan, sehingga masyarakat ini tercerahkan dengan para habaib, para kiai, para alim, para ulama. Kita doakan ulama kita panjang umur, sehat badan, istiqomah dalam dakwah insyaallah. Amin. Biasanya saya kalau sudah tausiah begitu, kotak-kotak jalan biasanya. Ini enggak ada. Ternyata masyarakat Cakung dia sedekahnya enggak pakai uang, tapi langsung transfer banking. Wah, langsung yang disebar itu adalah barcode dan masing-masing mengeluarkan handphone. Kamu tadinya enggak, aku foto aja, dipoto barcode. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawat. Jangan cepat-cepat, mereka gimana mau ngisi duit cepat-cepat? Salawatullah alaika. Kotaknya naik ke atas karena di sini banyak ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawat, enggak mau pula. Salawatullah alaika. Udah dipoto waktu saya masukkan duit tadi. Astagfirullahaladzim. Saya pura-pura aja tadi kan. Masuklah untuk di-upload di Instagram. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba berselawat dengan suara yang lembut? Saya tahu hati kita tadi kan normal, tapi begitu ada sedekah itu langsung itulah dia menenang. Maka saya ajak selawat menenangkan hati. Hati saya maksudnya gitu, ngeliat kotak itu langsung gak tenang hati saya. Saudaraku, saya tahu hati kita kan sama. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amal yang pertama qiyam, amal yang kedua siyam, amal yang ketiga baca Quran, amal yang keempat sedekah, amal yang terakhir, amal yang kelima adalah saya Pak Ustadz qiyam gak bisa, kaki saya sakit Pak Ustadz. Siam pun gak bisa, ginjal saya sudah dibuang sebelah, kata dokter jangan puasa nanti kalau puasa mati. Baca Quran pun Pak Ustadz kalau dilihat Quran itu bersatu, hanya ada wajahmu yang terpampang di sana. Sedekah, saya nggak ada uang Pak Ustadz. Kalau gitu mati aja lah. Jangan. Masih ada amal yang kelima. Amal yang kelima, amal yang paling ringan. Nggak usah berdiri, nggak usah tahan makan, kau tetap bisa tutup mata, nggak usah baca Quran, tetap nggak usah keluar duit. Amal yang kelima adalah zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata guru saya Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali Abdul Somad, kalau kau bingung zikir banyak-banyak betul, kau pilih aja 3. Apa amal yang pertama Syekh? Zikir yang pertama istighfar.
Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Amal yang kedua, salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amal yang ketiga, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya tahlilnya nggak bisa kuat-kuat Pak Ustaz. Saya kalau kuat nggak khusyuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya kalau zikir itu nggak perlu bergerak di mulut Pak Ustaz, dalam hati aja. Bergerak juga mulutnya. Terserah mana yang paling nyaman. Dihitung atau enggak Pak Ustaz? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, uzkurullah, berzikirlah mengingat Allah, zikran katsira, berzikir dengan sebanyak-banyaknya, enggak ada hitungannya. Wasabbihuhu, bertasbihlah, bukratan wa asila, pagi dan petang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lisan, saqilatani fil mizan, berat pada timbangan hari kiamat, habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, diangkat 10 derajat tingkatan kemuliaan. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallama ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ya Rasulullah, ya, bagaimana kalau seperempat hariku kuisi berselawat? In zitta ala dzalik khairul laka, kalau kau tambah lebih bagus. Bagaimana kalau kujadikan setengah hariku isinya berselawat? In zitta ala dzalik khairul laka, kalau kau tambah lebih bagus. Bagaimana kalau satu hari isinya berselawat? Apa yang terjadi? Yukfa hammuka, segala keinginanmu, segala obsesimu, segala hasratmu dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yughfar laka dzambuka, segala dosa-dosamu diampunkan Allah. Mudah-mudahan dengan selawat kita Allah cukupkan segala keinginan kita, dibuat Allah hati kita itu merasa qanaah, cukup, iqna bima qasamallahu lak, dicukupkan Allah segala keinginan dan segala dosa-dosa diampunkan sehingga kita nanti masuk surga tanpa tersentuh api neraka insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Jangan sampai tinggal. Maka mudah-mudahan inilah amal yang pertama qiyam, amal yang kedua siyam, amal yang ketiga baca Quran, amal yang keempat sedekah, amal yang kelima adalah zikir. Doakan supaya Abdul Somad yang ngomong, yang ceramah ini mengamalkan kelima-limanya. Dan kita semua diberikan Allah kesehatan, istiqomah, zahir dan batin, sehingga Ramadan ini betul-betul berkualitas, berkah, lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai ceramah jam 9, sekarang sudah jam 10:03. Ini sudah melanggar kode etik. Di mana-mana Ustaz Somad ceramah 60 menit, kecuali di Cakung ceramahnya 63 menit. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Puncak tablik akbar bukan pada tablik akbar tausiahnya, puncak dari pengajian adalah pada doanya. Mari kita mohonkan supaya doa kita malam ini dibimbing oleh Ketua FK Ulum yang hadir bersama kita malam ini. Kepada Kiai dipersilakan falyatafaddal masykura. Begitu saya persilakan kepada Kiai, Kiai yang sana nunjuk Kiai sini nunjuk sini. Begitulah mereka tawaduknya. Kita ambil ilmu mereka, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan syafaat dari orang-orang soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana